Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kalian semua. Apa kabar? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oh ya, hari ini kembali lagi bersama Ibu dalam pembelajaran animasi 2 dimensi dan 3 dimensi. Untuk pembelajaran hari ini yaitu materi tentang jenis prinsip-prinsip animasi 2 dimensi. Tanpa berlama-lama, yuk kita langsung belajar. Jangan lupa sediakan buku dan pulpen ya untuk mencatat. Langsung saja kita belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Jenis prinsip-prinsip pembuatan animasi 2 dimensi. Part 1. Adapun prinsip pembuatan animasi 2 dimensi meliputi 1. Timing, 2. Slow in dan slow out, 3. Arcs, 4. Follow through dan overlapping action, yang kelima secondary action, yang keenam squash and stretch. Kita masuk ke pembahasan pertama yaitu prinsip timing atau waktu. Timing selalu berkaitan dengan spacing. Jika timing adalah tentang menentukan waktu kapan sebuah gerakan harus dilakukan, misalnya menentukan pada detik keberapa sebuah objek berjalan sampai ke tujuan atau berhenti, sedangkan spacing adalah tentang menentukan percepatan dan perlambatan dari bermacam-macam jenis gerakan. Kita bisa lihat di sini ada contoh gambar timing. Di sini yaitu sebuah bola yang diluncurkan dari atas menuju ke tanah. Timing adalah pengaturan waktu menentukan pada detik keberapa sebuah bola yang meluncur kemudian jatuh ke tanah, sedangkan spacing yaitu menentukan kepadatan gambar, yang pada animasi akan berpengaruh pada kecepatan gerak ketika bola itu sebelum jatuh ke tanah, tepat jatuh ke tanah, atau sesudah jatuh ke tanah. Di sini ada start, yaitu saat bola tersebut dijatuhkan, timing 1, timing 2, timing 3, dan timing 4 yaitu pengatur waktu dari saat bola dijatuhkan terus tuh bola jatuh, berapa waktunya kita hitung. Nah, di antara waktu tersebut ada namanya spacing. Spacing tadi yaitu jumlah kepadatan bola. Semakin padat bola, maka waktunya mungkin akan semakin lama. Kita masuk ke yang kedua yaitu prinsip slow in dan slow out atau percepatan dan perlambatan. Prinsip tersebut juga paling banyak digunakan dalam animasi. Slow in terjadi jika sebuah gerakan diawali secara lambat kemudian menjadi cepat, sedangkan slow out terjadi jika sebuah gerakan yang relatif cepat kemudian melambat. Misalnya, pada saat mobil berhenti, pemberhentian tersebut harus secara perlahan-lahan melambat dan tidak bisa langsung berhenti. Atau dapat dilihat pada saat bola kasti dilempar ke atas, sehingga gerakan tersebut semakin lambat dan bola kasti ketika jatuh semakin cepat. Kita di sini bisa melihat bola berwarna merah. Ada 2 nomor di sini, ada nomor 1 dan 2. Di nomor 1, perpindahan bola tanpa adanya prinsip slow in dan slow out. Berdasarkan gambar, gerakan animasi bola pada nomor 1 tidak mempunyai perlambatan di bagian awal dan akhir, sedangkan nomor 2 dapat dilihat bagian perlambatannya. Oleh karena itu, bola pada nomor 1 terlihat lebih kaku jika dibandingkan dengan gerakan bola nomor 2 karena sudah menggunakan prinsip slow in dan slow out. Kalau slow in yaitu sebuah gerakan diawali secara lambat, sedangkan slow out yaitu sebuah gerakan yang diawali dengan cepat dan diakhiri lambat. Jadi, sudah bisa kan membedakan yang mana itu slow in dan slow out?
Yang ketiga yaitu prinsip ARS. Pada animasi, sistem pergerakan tubuh pada manusia, binatang, atau makhluk hidup lainnya bergerak mengikuti pola atau jalur yang disebut ARS. Contohnya, bola yang dilempar tidak akan pernah lurus, pasti ada sedikit pergeseran. Hal ini memungkinkan objek bergerak dengan smooth, lebih realistis, dan tidak berkesan rekayasa komputer. Di sini ada contoh gambar ARS, yaitu seorang anak laki-laki yang sedang bermain tenis meja. Nah, pada saat tangannya bergerak, pasti selalu melengkung, ada gerakan melengkung, tidak mungkin lurus ketika sedang memukul bola. Prinsip follow through dan overlapping action. Prinsip follow through adalah tentang bagian tubuh tertentu yang tetap bergerak meskipun seseorang telah berhenti bergerak. Misalnya, rambut yang tetap bergerak sesaat setelah berhenti berlari. Sedangkan overlapping action yaitu prinsip yang secara mudah bisa dianggap sebagai gerakan saling silang. Maksudnya adalah serangkaian gerakan yang saling mendahului. Pergerakan tangan dan kaki ketika kita berjalan, misalnya itu termasuk dalam prinsip overlapping action. Di sini ada contoh gambar yang menggunakan prinsip follow through, yaitu gambar kelinci yang sedang melompat, di mana pada saat selesai melompat, telinga kelinci tersebut masih bergerak, padahal sudah berhenti melompatnya. Yang kelima yaitu prinsip secondary action, adalah gerakan-gerakan tambahan yang dimaksudkan untuk memperkuat gerakan utama supaya animasi tampak realistik. Ini merupakan contoh gambar dari prinsip secondary action, yaitu seekor penguin yang sedang berjalan. Nah, ada gerakan tambahan yang mungkin saja kita tidak sadari, seperti gerakan mengayunkan tangan ketika sedang berjalan atau penguin tersebut sedang bersiul. Yang keenam yaitu squash and stretch. Prinsip squash and stretch identik dengan upaya penambahan efek lentur pada objek yang seolah-olah memuai atau menyusut sehingga memberikan efek gerak yang lebih hidup. Prinsip animasi ini berfungsi untuk membuat ilusi seberapa keras permukaan sebuah benda. Penerapan prinsip ini pada objek hidup, misalnya makhluk, hewan, atau manusia, akan memberikan peningkatan sekaligus efek dinamis terhadap gerakan atau aksi tertentu. Sedangkan pada benda mati, misalnya kursi, meja, botol, piring, gelas, akan membuat tampak seolah-olah benda hidup. Kita lihat contohnya di sini pada benda mati. Ketika sebuah bola dilempar kemudian memantul, maka saat bola menyentuh lantai, seolah-olah akan berubah bentuk. Pada mulanya berbentuk bulat, sempurna kemudian menjadi sedikit lonjong. Meskipun dalam keadaan nyata tidak seperti itu, hal ini dimaksud untuk memberikan efek dinamis dan lebih hidup. Sebelum pembelajaran berakhir untuk hari ini, Ibu ada ngasih tugas nih untuk kalian, dikerjakan ya. Ini tugasnya, berikanlah garis yang sesuai untuk menghubungkan kelompok gambar dengan prinsip-prinsip animasi 2 dimensi. Yaitu di sini ada bentuk gambar, yang mana di sini gambar tersebut merupakan contoh dari prinsip animasi. Jadi kalian bisa mencocokkan gambar tersebut. Yang mana nih, misalnya yang nomor 1, ini ada sederet bola yang awalnya cepat menuju ke lambat. Nah, ini bisa nih dijodohkan kemana, misalnya ke secondary action atau ke art. Merupakan pengertian dari apa ini? Kerjakan ya, dan kirim jawabannya ke. Demikian pembelajaran kita untuk hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan kalian mudah dipahami
Untuk mengakhiri pembelajaran kita, saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.